Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak. Perkenalkan, saya Siti Farida Satiah Nurul Arifah, NPM 224101045 dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi kelas B. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ninding Badrul Munir selaku Kepala Desa dari Desa Dewasari, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Jadi di sini saya itu ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait kesehatan di lingkungan Desa Dewasari Pak. Mungkin langsung saja ya Pak. Pertama-tama saya itu ingin mengetahui terlebih dahulu kalau di Desa Dewasari sendiri terdiri dari berapa RT dan RW ya Pak? 48 dan 16 RW. Ya. Dan mungkin di Desa Dewasari sendiri sudah memiliki kader Pak? Sudah. Kemudian untuk fasilitas kesehatannya sendiri Pak, seperti posyandu, pos bindu lansia, apakah tersedia Pak di sini? Alhamdulillah, kebetulan di Desa Dewasari itu dulu pernah di tahun 2023 ya, terkait posyandu itu juara 2 di tingkat Jawa Barat. Wah. Itu aja sekilas ya. Kalau untuk pos bindu lansianya itu ada tidak Pak? Ada. Kemudian kalau kegiatan kesehatan lainnya biasanya suka ada apa Pak di Desa Dewasari? Kayak Pusbila itu apa nih? Pusbila terus yang orang pos bindu lansia gitu. Iya, lansia. Kalau penyuluhan mah mungkin sering ada ya Pak di. Penyuluhan hampir tiap ya keliling aja setiap minggu ada gitu. Kalau untuk kepemilikan dari JKN seperti KIS atau mungkin asuransi seperti itu Pak, di sini itu masyarakatnya sudah memiliki semua atau mungkin belum Pak? Secara detail ya mungkin ada gitu kan, tapi untuk keseluruhan ternyata untuk keseluruhan itu belum gitu. Kemudian selanjutnya ke permasalahan kesehatan Pak. Kalau di Desa Dewasari ini yang menjadi perhatian atau prioritas utamanya apa ya Pak? Kadar posyandu. Kalau mungkin dari penyakit Pak, mungkin seperti ada mungkin lagi stunting atau mungkin lagi banyak penyakit apa gitu Pak yang ada di Desa Dewasari? Biasanya untuk Dewasari itu kan di KDBD yang gitu, karena di tahun-tahun kebelakang itu selalu ranking terbanyak gitu. Tapi alhamdulillah dengan penanganan di tahun berikut sekarang seperti ini semakin menurun gitu. Kemudian biasanya itu faktor penyebabnya apa ya Pak dari banyaknya tingkat angka DBD gitu di sini? Itu karena apa? Kayak banyak bahan bekas gitu, ya. Kemudian kalau dari kebijakan pemerintah desanya Pak, apakah sudah ada kebijakan tertentu atau mungkin program untuk menangani masalah terutama masalah DBD tersebut? Sudah dianggarkan dari dana desa itu ya. Kemudian kalau biasanya pemerintah desa itu sering melibatkan masyarakat tidak Pak dalam membuat kebijakan atau mungkin dari program kesehatan tersendiri? Terkait kebijakan itu hasil musyawarah. Mungkin Pak, seberapa efektif kebijakan atau program yang telah diciptakan gitu dari pemerintah desa terhadap derajat kesehatan di Desa Dewasari? Alhamdulillah dengan kebijakan tersebut terkait apa yang menjadi kebijakan dan melalui dengan hasil musyawarah itu menjadi banyak tertangani terkait keluhan-keluhan di masyarakat gitu. Kemudian Pak, yang selanjutnya itu terkait sumber daya dari manusia maupun fasilitas yang ada di pemerintahan desa ini, apakah menurut Bapak sudah memadai atau mungkin ada beberapa aspek yang masih kurang gitu dan perlu adanya peningkatan gitu Pak? Ya kalau secara jujur ya memang kurang, tapi dengan bekerja sama dan hasil musyawarah itu ya alhamdulillah dengan kebijakan tersebut semakin teratasi dan ya ada solusinya gitu. Kemudian Pak, kalau dari tantangan dan hambatannya dalam melaksanakan kebijakan atau program itu apa ya Pak biasanya? Terkait tantangan ya kembali lagi kepada mungkin hasil musyawarah ataupun hasil kegiatan di masyarakat tersebut karena kurang menyadarinya terkait kesehatan. Tapi alhamdulillah
di tahun berikut atau semakin kesini semakin menyadari terkait pentingnya arti kesehatan gitu. Mungkin terakhir Pak, sebagai kepala desa gitu Pak, Siap. apa harapan Bapak untuk peningkatan kualitas kesehatan di Desa Dewasari Pak? Harapan yang mungkin untuk lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya terkait kesehatan. Terus kedua juga pemahaman ataupun penerangan dari pihak-pihak terkait ya, seperti kayak dari puskesmas gitu. Alhamdulillah dengan kerjasama dan bersinergi semakin kesini juga masyarakat ya semakin sadar. Satu hal contohnya nih terkait tadi masalah DBD gitu. Kan di awal itu selalu hanya ketika ada pihak pemerintah atau pihak kesehatan terjun baru masyarakat istilahnya menyambut. Tapi sekarang ketika musim kemarau begini masyarakat sudah menyadari bahwa sangat berbahayanya terkait penyakit DBD. Sehingga kalau memang secara penilaian gitu ya, alhamdulillah semakin kesini masyarakat itu semakin sadar gitu terkait penyakit-penyakit. Untuk itu digalakan di hari Jumat itu karena ada Jumat bersih, terus di hari Ahadnya juga ada kegiatan-kegiatan terkait kebersihan di lingkungannya masing-masing gitu nih. Mungkin Pak karena itu tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi sesi bincang-bincang kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya yang sangat jelas dan informatif gitu Pak. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi saya juga bagi teman-teman yang menonton video ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya gitu di tengah kesibukan Bapak. Saya memohon maaf juga sebesar-besarnya jika selama proses pelaksanaan sampai ke wawancara saat ini itu ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan gitu di hati Bapak. Semoga juga program-program yang akan dijalankan oleh desa itu berjalan dengan lancar dan juga dapat meningkatkan derajat kesehatan di Desa Dewasari. Nah mungkin sekian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak. Akhir kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kami juga atas nama pemerintahan Desa Dewasari mengaturkan banyak terima kasih ya kepada Neng yang telah bisa silaturahim. Semoga dengan silaturahimnya di acara mungkin bincang-bincang terkait kesehatan menjadikan kebarokahan untuk kita semua. Ilmu yang didapat Neng semoga bermanfaat untuk semua umat di lingkungan dan sukses. Salam untuk semua, sukses dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.